Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kandahar. Film ini menceritakan tentang seorang bernama Tom Harris adalah agen CIA yang sedang melakukan penyamaran. Ketika misinya terbongkar, dia dan penerjemahnya harus berjuang menyelamatkan nyawa dari pasukan elit musuh dan mata-mata asing yang memburunya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan sebuah lokasi di Gurun Qom, Iran. Pasukan bersenjata sedang mengawasi pekerja Amerika bernama Tom Harris yang diperankan oleh aktor papan atas Gerard Butler. Tom adalah mantan pasukan khusus yang kini bekerja menjadi agen CIA. Dia sedang menyamar menjadi teknisi IT dari perusahaan Siblix untuk memperbaiki jaringan internet di fasilitas nuklir yang disamarkan pihak Iran. Dibantu rekannya yang bernama Oliver, diam-diam Tom memasang sebuah alat untuk meretas jaringan komputer di dalam fasilitas nuklir ini. Sebagai negara adidaya, Mama Rika menganggap Iran sebagai salah satu musuhnya yang harus diwaspadai. Karena itu, aksi yang dilakukan Tom ini dipantau langsung dari markas pusat CIA melalui citra satelit. Terlihat di sini, fasilitas yang berada di area pegunungan ini sangat luas dan Iran diduga menyembunyikan fasilitas nuklir itu di bawah tanah. Setelah berhasil memasang alat peretasnya, Tom kembali ke atas. Namun, pasukan bersenjata Iran mencurigainya melakukan sabotase. Bahkan, mereka mengancam akan memanggil pasukan Quds. Oliver menjelaskan bahwa tugas mereka adalah memperbaiki jaringan internet. Militer Iran sempat menodongkan senjatanya saat Tom merogoh sakunya. Ternyata, Tom hanya mengambil ponselnya untuk menunjukkan bukti streaming pertandingan bola yang lancar jaya tanpa buffering. Come here, watch. Football. Akhirnya, dua agen CIA ini bisa keluar dari lokasi tersebut dengan aman. Di markas CIA, proses peretasan untuk menerobos firewall dengan memasukkan virus mulai dilakukan. Diperkirakan butuh waktu 10 jam untuk menyentuh bagian sentrifugal dan 12 jam sampai kehancuran. Scene berpindah ke Oman. Seorang jurnalis bernama Luna fokus memberitakan tentang perseteruan Iran dan Amerika tentang fasilitas nuklir yang dibangun negara itu. Tak lama kemudian, dia mendapat informasi rahasia dari orang dalam Pentagon bernama James yang mengirimkan sejumlah foto tentang fasilitas itu. Luna kemudian meneruskan informasi ini kepada Direktur Hans bahwa dia mendapatkan bukti tentang operasi rahasia yang dilakukan CIA di Iran. Ternyata, sambungan komunikasi Luna ini disadap oleh militer Iran. Kembali ke Tom dan Oliver yang pulang ke rumah persembunyiannya. Make sure we're on. We better be. Sambil menikmati secangkir kopi, terlihat Tom memiliki 3 buah ponsel. Dia menghubungi istrinya yang bernama Chori, membicarakan tentang putri mereka yang membutuhkan keberadaan Tom. Is it serious? I just want to I'm sure you're going to go right back there after the graduation. Yeah, teach. You've got the degree. Sementara itu, di sebuah bandara di Afghanistan, baru saja mendarat seorang pria bernama Mohammed Daud yang mengaku sebagai petugas kemanusiaan dari Bulan Sabit Merah. Ternyata, Abah Daud adalah seorang penerjemah yang bekerja untuk agen CIA. Pria yang menghubunginya adalah Roman, kepala operasi CIA di Timur Tengah yang terkenal dengan perannya sebagai Ragnar dalam serial Viking. Karena lama bergaul dengan jemaah haji Indonesia, Roman kini menjadi seorang mualaf. Singkat cerita, misi penghancuran fasilitas nuklir itu berjalan dengan baik, memicu gas halon dan akhirnya menimbulkan ledakan yang dahsyat. Dari tempat persembunyiannya, Tom melihat dengan jelas ledakan tersebut. Seluruh agen CIA yang berada di markas bersorak karena misi mereka dinyatakan berhasil. Tapi entah apa alasannya, komandan CIA ini malah termenung. Setelah ledakan terjadi, komandan pasukan Iran yang melihat dari atas helikopter ingin pelakunya segera ditangkap. Anak buahnya yang bernama Farzad yakin Amerika atau Israel yang berani melakukan ini. Farzad teringat dengan jurnalis wanita yang menerima berkas rahasia tentang operasi CIA di Timur Tengah.
Setelah misinya berhasil, Tom mulai mengemasi barang-barangnya untuk keluar dari Iran. Sebelum pergi, dia minta Oliver untuk memusnahkan semua barang bukti termasuk hard drive-nya. Di sebuah lokasi, para pemimpin Taliban sedang melakukan rapat dengan seorang agen rahasia bernama Kahil Nasir. Mereka minta bantuan Nasir untuk mengirimkan persenjataan yang dibutuhkan untuk melawan para pengkhianat bangsa. Nasir dengan tegas menolaknya karena Amerika sudah angkat kaki dari Afghanistan, jadi menurutnya bukan senjata lagi yang mereka butuhkan. Penolakan ini dia pertegas kepada juru bicara mereka yang bernama Rasul. What you're worried about is the dangers, no sanctuary for you or any one of you. Setelah pergi, atasan Nasir menghubunginya untuk bersiap karena negara Pakistan akan membutuhkannya setelah peristiwa yang terjadi di pusat kendali nuklir Iran. Saat menunggu di bandara, Tom mendapat pesan dari Roman untuk datang ke rumahnya yang berada di Dubai. Kembali ke Luna yang tiba-tiba ditangkap oleh intelijen rahasia Iran. Sampai di istananya Roman, agen CIA ini ditawari beberapa gepok uang dolar untuk misi selanjutnya. Padahal awalnya Tom akan pulang ke London. Roman sudah tahu bahwa Tom akan cerai dengan istrinya. Oh, you just tell me when to stop. My phone's now. This job's making. Dan dia butuh biaya besar untuk pendidikan putrinya yang ingin menjadi dokter. You could put her through any medical school Tugas Tom selanjutnya adalah menghancurkan fasilitas nuklir Iran yang berada di perbatasan Afghanistan dan Iran, yang dekat dengan wilayah yang dikuasai Taliban. Untuk memuluskan misi ini, Tom membutuhkan partner yang menguasai bahasa Dari dan Patun, termasuk menguasai area ini. Ternyata orang itu adalah si Abah Daud. Singkat cerita, Daud membawa Tom untuk menuju Kandahar. Just let me know how we'll make it run. I mostly left in Kabul. Saat melintas, mereka melihat dua orang yang digantung militer Taliban. Kembali ke Luna yang sedang diinterogasi Kolonel Farzad. My name is Farzad Asadi. Then why am I here? Demi membuatnya bicara, Farzad menunjukkan foto putrinya Luna sebagai bentuk ancaman. Farzad sudah tahu seorang Amerika bernama James mengirimkan informasi tentang program nuklir Iran kepada Luna hingga terjadinya sabotase. We don't. Give me some names. I'm telling you. Berkaitan dengan itu, Farzad ingin tahu apa saja yang diketahui Luna dan dari mana informasi itu berasal, termasuk perusahaan Swiss bernama Siblix yang dia sedang telusuri. Luna mengaku tidak tahu sama sekali dan dia bukanlah mata-mata. Sesampainya di lokasi rumah aman, Tom mengeluarkan paket untuknya yang berisi alat komunikasi dan persenjataan. Tabit is in Iraq. Daud mengaku dia tidak tahu apa misi yang akan dilakukan Tom di negara ini, karena Roman hanya menyuruhnya untuk menjadi penerjemah. Di malam hari, diam-diam Abah Daud menemui seorang wanita bernama Adela. Mereka sudah lama tidak bertemu akibat kekuasaan Taliban di negara ini. Di pagi harinya, si Abah mengunjungi makam putranya. Ternyata, operasi rahasia CIA untuk menghancurkan reaktor nuklir itu bocor kepada media seperti yang Luna terima dari Intel Pentagon. Hal ini bisa berbahaya karena foto Tom dan Oliver yang saat itu menjadi teknisi IT dipajang di media yang dituduh jadi pelaku sabotase ini. Roman segera memberitahu Tom tentang berita ini. Masalahnya, Oliver yang masih berada di Iran akhirnya ditembak mati pasukan khusus Iran. Saat itu juga, Roman menarik mundur Tom dari operasi ini. Tom yang berada di Herat, Afghanistan berhasil dilacak oleh Farzad. Nasir ditugaskan oleh atasannya untuk menangkap Tom lebih dulu dari Iran. Dia ingin menjual agen CIA itu di pasar terbuka. Saat Roman melakukan komunikasi dengan komandan CIA, ternyata dari informasi Haris bahwa Tom mendapat hukuman seumur hidup. Their only problem? Are you joking? Dia berasal dari agen rahasia Inggris M16 yang dipinjam oleh CIA.
Mereka mendengar informasi Tom akan ditangkap lalu dijual intelijen Pakistan ke penawar tertinggi. Karena itu, CIA memutuskan akan mengembalikan Tom ke Inggris. Penerbangan ke London akan berangkat 30 jam lagi. Itu artinya Tom harus bergerak dari Herat ke pangkalan CIA tua di Kandahar. Tak hanya militer Iran yang akan murka kepada Tom, tapi juga intelijen Pakistan yang ingin mendapat keuntungan dengan melibatkan pasukan Taliban. Melanjutkan perjalanan dengan motornya, Nasir bergerak untuk menangkap Tom. Keep your eyes peeled for hostiles. Sampai di sebuah pasar, Tom merampas sebuah mobil agar musuh tidak mudah mendeteksinya. Farzad dan timnya melakukan pengejaran kepada Tom. Your eye out for a hoopty. For what? Tim CIA hanya bisa melihat kejadian ini dari citra satelit. Pelarian Tom harus terhenti karena terjadi kemacetan. Farzad turun dari mobilnya sambil membawa senjata. Saat Nasir melintas dengan motornya, dia yakin ada tamu lain yang tak diundang ingin mengganggu operasinya. Karena Tom tidak sengaja menabrak mobil yang di depan, alhasil pemilik mobil pun turun hingga terjadi keributan yang memancing para pemburu mendekatinya. Tom terpaksa tancap gas menabrak puluhan pedagang kaki lima. Nasir yang mengejar menggunakan motor memasang alat peledak di mobil pihak Iran dan kemudian ini yang terjadi. Meskipun sudah melalui jalan memutar, sebuah mobil yang diisi pasukan bersenjata sempat melepaskan tembakan ke arah Tom. Tom terpaksa menyuruh Daud mengganti ban mobilnya yang kempes sambil mempersiapkan diri akan serangan. You're coming down. Try to drink some water. Si abah yang kesal awalnya ingin pergi saja untuk menemui saudara iparnya. Namun setelah Tom melepaskan tembakan, dia kembali ke mobil. Little boy. Ternyata itu seorang bocah yang memegang detonator. Tom kemudian meledakkan ranjaunya. Setelah itu, dia mengirim pesan untuk minta bantuan helikopter dari Roman. Saat itu juga, Roman menghubungi Ismail. Tom akhirnya bisa melanjutkan perjalanan lagi bersama Abah Daud menuju Kandahar. Nasir yang sedang mengejar menemukan bocah tadi. Dia mengaku pandai merakit senjata tapi lupa membaca Iqra. Dari informasi bocah ini, Nasir jadi tahu rute pelariannya Tom. Hingga di malam hari, Tom terus melaju, sengaja mematikan lampu mobilnya dan menggunakan alat penglihatan malam. Namun tetap saja, musuh menemukan lokasinya menyerang menggunakan heli. Masalah baru pun muncul karena musuh berhasil menembak mesin mobilnya. Tom menyuruh Abah Daud untuk lari dan bersembunyi. Dua prajurit musuh turun untuk menangkap Tom hidup-hidup. Tom berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah itu, dia kejutkan helikopter musuh ini dengan granat yang dilemparkannya. Roman datang ke Kandahar dengan bantuan prajurit Afga untuk menyelamatkan Tom. Di malam harinya, Tom memberikan biskuitnya kepada Abah Daud untuk buka puasa. Kemudian di pagi hari, Nasir yang melakukan pengejaran menemukan bangkai helikopter Iran. Sementara itu, Tom dan Daud ditemukan oleh pasukan Afghanistan, kemudian dibawa ke kamp militer Tajik yang berada di provinsi Farah. That's the flag of Tajik warlord. Before they get trigger happy, Mom. Terlihat di lokasi, beberapa pria baru saja dieksekusi mati.
Tom kemudian bertemu dengan Ismail, teman lamanya. Ketika Ismail menyodorkan minuman, Abah Daud menolaknya. Ternyata dia menilai Ismail seorang pengkhianat bangsa yang telah menyebabkan ribuan wanita dan anak-anak terbunuh, termasuk putranya. Tidak terima dituduh seperti itu, anak buah Ismail langsung mengepung Daud. Bahkan Ismail memberikan pistolnya jika Daud ingin membalasnya. Tapi Daud tidak berani untuk melakukannya. Dia hanya ingin kembali pulang kepada keluarganya. Tom dan Abah kembali melanjutkan perjalanan dengan mobil yang diberikan Ismail. Saat mereka sudah pergi, ternyata Ismail menjual informasi keberadaan mereka kepada pihak Pakistan. Nasir diberitahu atasannya lokasi keberadaan targetnya yang akan terbang dalam waktu 6 jam. Nasir kemudian menghubungi Rasul untuk menurunkan pasukan Talibannya. Tak berselang lama, Tom dan Abah Daud ditangkap Taliban dan dibawa ke markas mereka. Tom yakin Ismail memang pengkhianat dan seharusnya Daud menembaknya. Mereka berdua dihajar habis-habisan. Namun tiba-tiba Rasul mendapat laporan jika pasukan ISIS mengepung lokasi ini. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan dalam skala besar. Dan ternyata ada Roman yang ikut turun bersama pasukan ISIS. Dia berhasil menembak mati Rasul, kemudian masuk menyelamatkan Tom. Ternyata Roman membawa pasukan khusus Afghanistan, tapi menyamar seolah dari pasukan ISIS. Mereka berdua langsung menyelamatkan Abah Daud, lalu pergi dari lokasi peperangan. Nasir yang melihat dari jauh yakin mereka bukanlah ISIS. Dia kembali mengejar Tom yang sedang menuju pangkalan lama CIA. Roman dan Nasir pun terlibat aksi saling menembak. Sialnya, perut Roman terkena timah panas hingga terjadi pendarahan yang hebat. Dia memilih untuk turun dari mobil demi mencegat musuh dan Tom bisa kabur. Kematian agen CIA ini disaksikan juga oleh markas pusat dari tampilan citra satelit. Sementara itu, Nasir mengerahkan seluruh pejuang Taliban untuk mencegat pelarian Tom. Puluhan mortir dilepaskan untuk membunuh Tom. Sementara itu, pesawat yang akan membawa Tom sudah mendarat di dekat pangkalan tersebut. Terlihat puluhan mobil dari pasukan Taliban sudah mengepung lokasi itu. Tiba-tiba mobil yang digunakan Tom terkena roket. Tom dan Daud yang masih bertahan berusaha untuk keluar. Kemudian Tom bangkit untuk menghadapi Nasir. Meskipun kakinya tertembak, Tom berhasil melumpuhkan Nasir. Mereka berdua kini hanya bisa pasrah, tidak mampu menghadapi lagi ratusan pasukan Taliban. Tiba-tiba, markas pusat CIA melancarkan serangan udara membantai habis seluruh pasukan musuh. Saat itulah, Tom dan Abah Daud segera pergi menuju landasan untuk memasuki pesawat Hercules yang akan membawa mereka pulang. Tom hanya bisa mengingat dua rekannya yang terbunuh, yaitu Oliver dan Roman. Sementara itu, jurnalis Luna akhirnya dibebaskan oleh pihak Iran. Singkat cerita, Tom kembali ke London untuk menemui anaknya. Begitupun dengan Abah Daud yang bisa berkumpul lagi dengan istri dan anaknya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.